بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabiullah dan segala wali-waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam teluk tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu, mereka mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian sekitar pahamku yang bebal ini. Serta kuhimpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Sayyid Syekh As-Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang saleh, dan daripada orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapanya. Lagi ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala. Maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, bangkit ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an banyakkan puasa sunnah dan banyakkan riyadhah, dan menjauhi daripada lazzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya, padahal dia makan. Itu menunjukkan sudah nampak berkat karomahnya Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu.
Kemudian daripada itu maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah Ta'ala. Tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syariat, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang-orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahadat adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Quran. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan thariqah dan haqiqah. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dalam khalwatnya. Lalu dipakaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Syekh Saman, maka cukuplah ia dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka dengan berkat izin dan perintah dari Hadratul Rasul, nampaklah kebesaran Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu seperti kelahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah banyak orang daripada beberapa negeri untuk belajar dan mengaji serta mengambil thariqah kepadanya, dan datang pula kepadanya daripada raja-raja dan orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu, maka dibagikannya kepada segala orang-orang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Jadi dibagi orang sini pulang pada orang fakir dan miskin. Jarang ada zaman ini yang emas perak pulang kan. Nah, itu salah satu sifat wali itu di dulu apa? Orang dermawan, royal, pemurah. Jadi yang punya ada kepada wali, orang bakhil, pikir jarak 12, berarti gak ada. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi berkata Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Sembahyang subuh membaca doa tadi 4 kali. Sebelumnya jangan ada pendek masalah dunia. Untuk sembahyang wirid berdoa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali. Nah, siapa yang mengamalkan ini di sini apa? Itu ditulis Allah mendapat fadilah termasuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Mudah-mudahan kita kawan mengamalkan. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan daku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Ini namanya tawassul lawan wali. Itu langsung presiden. Jadi tawassul itu hukumnya
Oh, boleh. Yang empat yang mana boleh syirik. Intinya tawasul hukumnya boleh. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Di dalam perut sudah jadi wali. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, barang siapa makan makanan kami aulia Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa-dosanya. Dan setengah daripada karunia Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan sangatlah hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Itu bisa jadi sesaman menyerupa orang yang berdua tadi. Nah itu wali itu nyamannya menyerupai siapa. Intinya menurut kita bertawasul yang datang mesin 3 kali, ada orang nolong ikuti dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Shalih Asy-Syihab Al-Madani. Ketika aku di Makkahul Musyarrafah, istriku hendak beranak. Dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Lalu aku baca tawassulannya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangi bacaan itu dan beranaklah istriku dengan mudah berkat karomah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna ilallah ta'ala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah seorang fakir menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk membayar hutang fakir itu, dan fakir itu menanggung hutang itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan akan hutang tersebut sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis sambil berkata, jikalau Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karomah yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai 1 tahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karomah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Ada hutang orang, kenapa mikir akan bayarnya apa? Baca apa tawassul lewat sesaman. Asal waktu hutang itu niat membayari. Aku mulai berhutang sudah niat dalam bayari. Apa aja caranya lah mungkin bayar. Ini sayang orang duit. Tapi emang yang berhutang niatnya nak membayari, insyaallah ada jalannya. Nah itu. Kamu niat mulai bulu-bulu. Mana boleh membayari. Nah sampai kapanpun tuh pasti ada kebayar. Meninggal pulang. Ahli warisnya pada tahu. Nah selamat dalam kubur. Karena ada gantungan lawan manusia.
Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimaqamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 2 Dzulhijjah ini 3 4 Dzulqa'dah. Berarti kurang lebih sebulan lagi haul beliau. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar ada kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad As-Samman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Amadan Allah bimadil anbiya wal awliya walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Yasin, membaca Maulid, dan membaca manaqib As-Samman, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dan taufik kepada Allah, diberi keberkahan dalam hidup, diluaskan rezeki kita yang halal, dimudahkan urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat, khususnya hajat ahli bait keluarga, dan di akhir umur kita dalam husnul khatimah ala hadhihi wa kulli man nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.